A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan salam terindah dan termegah, sebuah salam dari surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita senantiasa haturkan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah limpahkan, selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada generasi tabi'in tabi'atnya, kepada generasi as-salaf as-salih penerusnya, dan juga kepada kita sebagai umatnya di musim akhir zaman ini. Bahagia sekali saya bisa hadir di Sukabumi. Alhamdulillah saya sendiri orang Sukabumi, dan ini merupakan presentasi perdana saya di Sukabumi, di tempat kelahiran saya. Jadi saya tidak merasa asing di sini, saya merasa seperti di rumah sendiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan setelah mengikuti pelatihan selama 2 hari nanti, kita akan menjadi sahabat sekaligus keluarga yang terikat dalam satu ikatan. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kembali nanti di surga firdausnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, pertama saya ingin perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Nuruddin Al-Indonesi. Itu adalah nama warisan dari teman saya di Mesir ya, waktu saya di Saudi Arabia hampir 3 tahun yang lalu. Saya lahir di Jampang Kulon, 3 jam dari sini menuju arah selatan ya. Dan alhamdulillah saya sudah berkeliling hampir di seluruh kota di Indonesia, dan kemarin terakhir di Hong Kong untuk memperkenalkan terapi Al-Quran ini ya. Saya datang kemari untuk memperkenalkan Al-Quran sebagai solusi sehat untuk umat ya. Baik dari hal-hal yang bersifat sihir, psikis, sampai kepada penyakit-penyakit jasad. Jadi setelah mengikuti pelatihan ini, insya Allah Bapak Ibu semuanya akan segera memahami bahwasannya Al-Quran yang selama ini kita pegang, yang ada di dalam rumah kita, bahkan sebagiannya kita hafal, itu ternyata bisa menyembuhkan, Masya Allah, atas izin Allah ya. Bisa menjadi asbab kesembuhan yang luar biasa menakjubkan. Tidak hanya penyakit-penyakit kecil ya, tapi juga penyakit-penyakit keren setingkat jantung koroner ya, stroke yang mahal katanya, yang ratusan juta. Itu betul-betul bisa ya atas izin Allah. Bahkan tidak hanya saya sebagai praktisi, tapi juga ibu-ibu semuanya, bahkan adik-adik. Ya, saya senang sekali melihat teman-teman yang insya Allah usianya masih belasan, tapi semangatnya sudah 45 ya. Mudah-mudahan sepulangnya dari majelis ini bisa melakukan terapi ruqyah syar'iyah, baik untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga. Yang terjadi saat ini di Indonesia, Bapak Ibu semuanya, di Jakarta, di Bandung, di mana-mana, orang itu banyak ingin diruqyah karena tahu kedahsyatannya yang luar biasa ya. Tapi hanya sedikit yang ingin sembuh gitu. Jadi aneh, ingin diruqyah saja tidak ingin sembuh gitu. Atau ingin ikut ruqyahnya saja katanya, tidak ingin ikut pelatihannya. Padahal pelatihan ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan penyembuhan. Jadi nanti saya akan beberkan rahasia-rahasia kesembuhan dengan Al-Quran ini. Karena kita semua sudah tahu Bapak Ibu semuanya ya, bahwasannya Al-Quran ini menyembuhkan kan. Al-Quran ini adalah obat ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Telah kuturunkan Al-Quran ini sebagai shifaa'un wa rahmah, sebagai penawar dan juga rahmat kepada orang-orang mukmin. Kita sudah tahu sejak dulu ya. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana rahasia-rahasia di dalamnya? Ini insya Allah akan kita bahas. Saya akan beberkan rahasia-rahasianya seluruhnya, tidak ada yang disembunyikan. Sehingga pulang dari sini Bapak Ibu bisa menjadi praktisi ruqyah. Saya ingin
apa namanya, umat Islam beralih kepada Tibun Nabawi secara totalitas. Ya, hingga nanti di tahun 2020 atau 20 tahun kemudian kita tidak perlu lagi mengantri di klinik-klinik ruqyah atau tidak perlu lagi mengantri di rumah sakit untuk beberapa penyakit yang memungkinkan sembuh dengan ruqyah syariah. Baik. Ada 5 tahap penyembuhan dalam ruqyah syariah atau dalam terapi Al-Quran yang saya branding dengan Rehab Hati Quran. Yang pertama, kita harus memahami dulu konsep kesembuhan dengan Al-Quran atau secara teoritas, ya. Kemudian juga dalil-dalilnya dan juga hakikat kesembuhan dengan Al-Quran. Yang kedua, bisa dilihat di layar, kita juga harus melalui tahapan tazkiyah atau pelembutan hati, ya, pelembutan hati, penyucian jiwa, dan juga mengembalikan tujuan hidup seorang muslim yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, nanti ada simulasi dan demonstrasi. Nanti insya Allah saya akan peragakan langsung bagaimana menyembuhkan dengan Al-Quran, ya, kepada teman-teman yang sakit yang tadi sudah angkat tangan, ya, ingin diruqyah. Kemudian yang berikutnya ada aplikatif, ya, aplikasi. Jadi setelah saya mempraktikkan apa yang saya teorikan, Bapak Ibu akan mempraktikkan kepada temannya. Jadi nanti akan disuruh memilih, silahkan pilih temannya untuk diruqyah dan saling meruqyah, gentian, ya. Ini sudah diterapkan lebih dari 70 kota di Indonesia, Bapak Ibu semuanya, dan tidak ada yang gagal, masya Allah. Banyak sekali teman-teman yang hanya ikut 1 kali bisa menjadi praktisi ruqyah, ya, bisa mengobati. Kemudian berikutnya ada diskusi interaktif nanti, ya. Kemudian ada pelatihan self healing. Jadi Bapak Ibu bisa mengobati diri sendiri di rumah, bisa melakukan ruqyah tanpa keluar rumah, masya Allah, ya. Tapi sekali lagi, sesiapa yang ingin diruqyah barangkali ia akan mendapatkan ruqyahnya. Tapi yang ingin sembuh harus melalui proses, ya. Karena perkataan Rasulullah SAW itu tidak mungkin salah. Likulli da'in dawa, semua penyakit itu ada obatnya, ya. Dalam hadis yang lainnya, ma anjalallahu da'an ila anjalallahu sifa, ya. Tidak Allah turunkan penyakit melainkan Allah turunkan juga obatnya. Jadi semua penyakit itu insya Allah sembuh, pasti sembuh, ya. Karena mudah sekali buat Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengangkat penyakit kita, sangat mudah sekali Bapak Ibu semuanya. Bahkan tidak hanya menyembuhkan, menghidupkan kembali yang mati pun bisa. Tapi kenapa Allah tidak angkat penyakit kita? Itu karena ada rahasia. Ada rahasia yang ingin Allah berikan, ada hikmah yang ingin Allah berikan. Setelah kita sakit, barangkali kita di situ baru mengetahui hikmahnya yang luar biasa. Ini adalah diagram kesembuhan yang saya simpulkan setelah saya riset selama lebih dari 2 tahun, ya. Yang pertama, ternyata faktor kesembuhan itu adalah faktor psikis atau faktor kejiwaan yang dalam ajaran Islam itu dikenal dengan kolbu, ya. Ini menduduki sekitar 70%. Yang berikutnya sekitar 10% adalah terapi Tibun Nabawi. Di dalamnya ada bekam, ada ruqyah syariah, ada herbal. Kemudian ada sekitar 15% ini adalah terapi mandiri di rumah selepas terapi Tibun Nabawi tadi, ya. Yang berikutnya hijrah. Nah, ini dia. Ini adalah rahasia untuk menjemput kesembuhan yang permanen. Jadi teman-teman semuanya, ada yang sudah diruqyah, bolak-balik diruqyah, tapi tidak sembuh-sembuh. Jangankan sembuh, bereaksi saja tidak. Jadi Al-Quran tidak berefek kepada jasadnya. Begitu. Ada yang demikian, ada sudah sampai 20 kali diruqyah. Ada yang sudah mendatangi 10 peruqyah, tapi dia tidak sembuh-sembuh. Bahkan dia mulai bosan dengan ruqyah syariah. Yang meruqyahnya pun mulai bosan melihat wajah dia.
Datang lagi, diobati, bereaksi, tidak sembuh-sembuh. Ini rahasianya teman-teman semuanya. Jadi tidak hanya terapi tibu nabawi, tidak hanya terapi ruqyah saja, ya. Tapi juga ada hal-hal lain yang tidak terbuka selama ini. Ya, kita lihat sekali lagi, 70% itu adalah tazkiyah kolbu, ya, penyucian jiwa, tazkiyatun nufus. Kemudian yang di dalamnya ada taubatan nasuha, pemurnian akidah dan tauhid, ya. Kemudian tentang doa dan keyakinan. Kemudian pemahaman hakikat kesembuhan. Ini menduduki 70%. Jadi tidak akan sembuh dengan ruqyah syar'iyyah seseorang yang belum mau taubat. Baik. Kemudian berikutnya terapi tibu nabawi. Di dalamnya ada ruqyah syar'iyyah salah satunya, ya. Ini hanya menduduki 5-10% saja. Begitu. Makanya saya mengenal ada bekam rutin setiap seminggu sekali, ya. Nah, Masya Allah, dengan kombinasi ini tidak harus lagi bekam rutin. Mungkin pembekam bisa membatasi hanya beberapa kali saja atau tidak seminggu sekali, ya. Karena ruqyah syariah itu mengangkat dari akarnya. Begitu. Kemudian berikutnya terapi mandiri. Nah, ini dia. Terapi mandiri ini banyak orang yang tidak tahu. Padahal Masya Allah banyak orang-orang yang sembuh sebelum mengikuti pelatihan ini hanya baca-baca di internet, mempraktekkan sendiri ramuan-ramuannya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah hijrah. Ini hijrah dari mana? Dari masa-masa jahiliyah ke masa sunnah. Ini yang tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Ketika seseorang belum mau hijrah, maka dia tidak akan sembuh secara permanen. Ketika seseorang sudah hijrah, maka dia akan sembuh secara permanen dunia akhirat. Kekal, kesehatannya kekal. Masya Allah, ya. Meskipun penyakitnya belum sembuh, jasadnya belum sembuh, tapi kolbunya sudah sembuh. Yang ketika kolbu sembuh, ketika rohani sembuh, maka perlahan-lahan jasad akan sembuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya ingin gambarkan, ya, ketika terapi ruqyah syar'iyyah ini sukses, ketika terapi tibu nabawi itu sukses, roda kehidupan kita akan berputar kembali, ya. Selama ini pun sebetulnya roda kehidupan ini terus berputar. Hanya saja ada yang mendorongnya dengan kesungguhan dan keyakinan akan perputarannya, ada juga yang mendorongnya dengan malas, sehingga roda itu menindihnya di bawah. Nah, begitu, ya. Nah, teman-teman, ketika kita sembuh dengan ruqyah syar'iyyah, Masya Allah, maka tidak akan ada penyakit yang mau kembali lagi ke dalam jasad kita, karena sudah tercabut dari akarnya. Kita akan sehat dengan sempurna. Tadi Ustaz Ahmad mengatakan Rasulullah hanya sakit 2 kali. Bahkan ketika masa kenabian ada dokter yang mengeluh karena tidak ada pasien di Madinah selama 1 tahun full. Masya Allah. Di Jepang, Pak, usia 91 itu lomba lari. Masih lomba lari. Di Sumbar kemarin saya menemukan seorang kakek usia 96 masih baca Quran di mobil, Pak. Dan dia jualan, menghitung uang. 96, bayangkan. Jadi kalau sehat, ya, tubuh itu sehat. Kalau tidak ada faktor-faktor penyakit, ya. Namun sekali lagi, penyakit ini kan ada berbagai faktor. Nah, di sini kita akan gali pengobatan dengan Al-Quran. Baik, kenapa Al-Quran? Apa kelebihan pengobatan ruqyah syar'iyyah dibanding hijamah, herbal, dan pengobatan yang lainnya? Baik, kita akan bandingkan. Seandainya teman-teman di sini ada ruangan ini banyak air, apa yang akan kita lakukan? Seandainya di sini banyak genangan air, apa yang dilakukan? Dilap. Ada yang lain? Dibuang, dilap, diempel. Ada lagi yang lain? Cari sumbernya. Baik, mungkin ketika ada genangan air di sini, pertama saya akan pel dulu, ya, kita lap dulu, bersihkan, keringkan. Tapi kalau besok terjadi lagi, maka kita akan mencari sumbernya. Setelah diketahui ternyata gentingnya bocor, Pak. Apa yang Bapak lakukan? Memperbaikinya. Baik. Kalau besok bocor lagi? Baik. Kalau selama sebulan terus aja, Pak, bocor. Tiap pagi bocor lagi, pecah lagi genting. Apa yang Bapak lakukan? Apa? Dijual? Jangan dijual. Pindah? Jangan pindah. Jangan dibongkar juga. Cari penyebabnya yang menyebabkan genteng ini pecah. Itu, Pak.
Baiklah, saya kasih tahu ternyata penyebabnya ini adalah tikus, Pak. Tikus yang sangat besar yang membuat ini pecah. Apa yang Bapak lakukan? Meracun tikusnya. Wah, sadis sekali, betul ya. Diracun sudah, atau dibunuh, atau ditangkap. Baik. Setelah besoknya ternyata banyak tikusnya, itu banyak, Pak. Ratusan tikus mengintai dari luar. Tidak mungkin saya bunuhin. Ayo, apa yang akan selanjutnya Bapak lakukan? Apa? Mencari pemburu tikus. Tikusnya banyak sekali, Pak. Ada nggak solusi yang bijak kira-kira? Dibom, waduh. Dipagar, Pak. Jadi bikin pagar yang tinggi agar si tikus ini tidak bisa masuk ke rumah kita, bahkan tidak mau menyentuh atau berpikir ribuan kali untuk menyentuh rumah kita. Pakai strum pagarnya. Nah, ruqyah syariah Bapak sampai di sini, Pak. Tidak hanya mencari sumber penyakit, tapi menangkap hal yang membuat penyakit, bahkan memagari agar sesuatu yang menyembuhkan penyakit ini tidak mau menyentuh tubuh kita lagi, bahkan berpikir ribuan kali. Kira-kira siapa ya penyebab penyakit ini? Nah, kita akan telusuri di sini, Pak. Hingga pulang dari sini Bapak akan menyimpulkan cukup Al-Quran bagiku, cukup Allah bagiku. Begitu, Pak. Intinya demikian. Mau tidak mau saya akan menggiring Bapak Ibu semuanya agar menjadi praktisi-praktisi ruqyah yang akan nanti menangkap tikus-tikus tauhid, Pak, yang merusak jasad dan ruhani kita selama ini. Masya Allah ya. Siap, Pak, menjadi musuh setan, Pak? Siap. Ibu siap? Saya tidak mengajarkan jadi pemburu hantu, tapi mengajarkan bagaimana agar kita ditakuti setan, Pak. Ya, agar setan berpikir berulang-ulang untuk menyakiti kita dan keluarga kita. Akan ridho, tidak akan pernah ridho tubuh kita dihuni oleh setan. Nah, saya akan ajarkan Bapak Ibu semuanya keberanian bagaimana menanggulangi setan-setan ini, setan-setan yang menimbulkan penyakit. Jadi ada beberapa jenis setan ya, nanti kita akan pelajari. Teman-teman semuanya, kita akan bandingkan ya, kita akan bandingkan bagaimana kedokteran ala barat dan kedokteran timur bekerja. Ya. Wahai anak, apakah kau mengerti betapa deritanya dunia ini? Wahai anak, apakah engkau tahu alangkah deritanya ibu melahirkanmu? Baik. Video yang kedua. Ini adalah operasi tumor otak.
Baik, tidak saya lanjutkan ya teman-teman semuanya. Nah sekarang contoh yang berikutnya adalah contoh pengobatan kedokteran ala timur. Ya, saya nggak barat-baratan lah, di timur aja ya. Pengobatan ala Nabi. Ya, jadi sekali lagi ini hanya sebuah perbandingan, tapi real Pak. Perbandingan yang real. Ya, tadi sebelumnya bagaimana umat Islam mengobati sesar? Ada nggak obatnya? Masya Allah, tabarakallah Pak. Sudah terbukti, ya. Sudah terbukti. Teman saya di Sumedang, ya sama seperti ini alumni. Beliau itu mungkin alumni 1 atau 2 atau 3 ya dulu. 2 tahun yang lalu di Bandung. Mengobati ada saudaranya yang sesar. Dokter sudah memponis sesar karena sungsang, bayinya sungsang. Kemudian dia teringat terapi Al-Fatihah yang saya tulis di Facebook. Ya, jadi bagaimana caranya? Mudah sekali, ambil air, buka tutupnya, bacakan Al-Fatihah, kemudian ditiupkan. Bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai selesai, tiupkan. Dia lakukan 7 kali sesuai tuntunan di situ. Karena ini sunnah ya teman-teman semuanya. Tapi dia hanya melakukan 3 kali, tidak 7 kali karena buru-buru, takut saudaranya langsung disesar sama dokter. Dan Masya Allah saat itu juga mungkin 2-3 menit kemudian ibu itu lahiran di sana, di depan dokternya di rumah sakit tersebut. Masya Allah ya. Apa rahasianya? Ya, kita akan lihat apa rahasia di balik semua ini. Teman-teman semuanya, di dalam kolbu kita, ya, di dalam hati kita, yang disebut kolbu itu bukan hati atau liver, tapi jantung. Nah, baiklah, jantung ini benar ya, dalam sebuah jurnal internasional sekarang sudah dibuktikan bahwasannya di dalam jantung kita itu ada lagi jantung. Ya, dalam jantung biologis itu ada jantung spiritual. Nah, ini dia yang disebut dengan hati yang disebut oleh orang Indonesia. Ya, atau heart dalam bahasa Inggris, atau kolbu dalam bahasa Arab. Nah, di dalam kolbu kita teman-teman ada 3 fitrah yang ini tidak bisa diubah oleh siapapun. Fitrah ini tidak bisa dimodifikasi atau bahkan dihapuskan. Tidak bisa. Ya, yang dicuci otak itu ya otak di sini, bukan kolbu. Tidak ada kan cuci kolbu ya. Ini tidak bisa diubah. Nah, teman-teman, di dalam kolbu yang sehat ada 3 fitrah. Yang pertama adalah keinginan untuk dekat dengan Allah. Ya, misalkan saya kasih tahu ibu besok itu Ramadan, apa yang ibu rasakan? Senang. Bapak kalau dikasih tahu minggu depan Ramadan, senang apa pusing, Pak? Senang apa pusing? Mungkin mikirin beras ya. Tapi ada perasaan senang, betul nggak? Betul, Dion. Minggu depan ada Ramadan, kita ada senang. Ya, ibu senang nggak? Ramadan senang kan, meskipun lapar-lapar pada intinya ya. Ada keinginan untuk dekat dengan Allah. Bapak ketika ada azan, apa yang Bapak rasakan? Senang apa kesel? Nah, kalau senang ya itu sehat hatinya. Kalau kesel berarti ada sesuatu yang menghalangi. Tapi tidak berubah fitrahnya, tapi ada sesuatu yang menghalang. Baik ya, kita lanjutin. Ketika besok Jumat, apa yang Bapak rasakan? Wah, malam Jumat sunnah. Selain itu, kesel apa senang? Senang, kebanyakan. Ada yang senang, ada yang kesal ya. Nah itu dia. Baik, berikutnya ada naluri untuk mempertahankan diri, Bapak Ibu semuanya. Misalkan bagaimana? Kalau lapar kita makan. Kalau nggak punya makanan kita cari makanan. Kalau tidak ada makanan di rumah kita beli. Kalau tidak punya uang untuk beli kita kerja, betul nggak? Agar dapat gaji kita kerja dengan semangat. Agar bisa masuk kerja kita sekolah dengan semangat. Nah ini dia. Ternyata teman-teman, yang terjadi kebalikannya itu bukan fitrahnya yang berubah, tapi ada sesuatu yang menghalang. Ya, kita akan lanjutkan. Misalnya, kalau Bapak Ibu lihat orang yang tenggelam, apa yang Ibu rasakan? Apa yang Ibu rasakan? Selain cemas, apa yang Ibu lakukan?
menolong, bahkan terjun meskipun nggak bisa berenang, yang akhirnya ikut tenggelam ya. Iya kan ada begitu kan? Anak-anak tenggelam ditolong sama anak yang lain ya Pak ya, tenggelam juga ditolong sama anak yang lain. Saya pernah baca itu 3 anak tenggelam meninggal ya. Nah ini dia. Naluri mempertahankan diri ya. Bapak secara wajar kolbu kita ingin menolong, betul nggak? Tapi ada saat-saat kolbu kita tidak wajar. Ada tetangga minta pinjam, ada saudara minjem, ada di jalan pengemis, bahkan ada pengamen. Kita malah kesel, tidak mau menolong, ya nggak? Nah ini ada kondisi-kondisi yang tidak wajar dalam kolbu kita. Tapi saya yakin, dan ini bukan keyakinan saya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran ya, Quran surah Ar-Rum ayat 30, tidak ada perubahan pada fitrah kami. Kolbu itu tidak berubah, hanya ada sesuatu yang menghalang. Baik, berikutnya naluri untuk melestarikan jenis. Jadi kita ingin nikah, betul nggak Pak? Bapak ingin nikah lagi Pak ya? Iya, jadi ingin nikah. Nah, ingin punya keturunan. Baik. Nah, ini adalah salah satu fitrah-fitrah yang Allah hembuskan dalam ruh manusia yang tidak akan pernah berubah. Tapi ketika fitrah ini berubah, bukan fitrahnya yang berubah, tapi ada sesuatu yang menghalangi kolbu tersebut. Apa kira-kira? Nah, mulai nyambung tikus tadi, ya, tikus-tikus pencuri tauhid kita. Nah, teman-teman semuanya, ternyata sudah saya buktikan bahwa orang yang malas sholat, orang yang malas baca Quran, bahkan panas ketika mendengar azan, anak-anak yang membantah, anak-anak yang senang main game sampai belasan jam, ya, itu ternyata gangguan setan. Dan bukan dibekam tapi di ruqyah. Nah, jadi ada bagian bekam, ada bagian ruqyah. Anak bandel bukan dibekam tapi di ruqyah, karena itu penyakit psikis. Dan itu sembuh Pak, Masya Allah. Ketika ibu melihat orang tenggelam terus ibu senyum-senyum saja, kira-kira normal tidak? Enggak Pak ya. Minimal teriak ya, atau minta tolong orang, ini tolongin, begitu kan ya. Begitu kan. Nah itu kalau senyum-senyum saja fitrahnya berubah tidak? Tidak. Nah ini belum memperhatikan ini. Tapi ada sesuatu yang menghalanginya. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Yang nomor 3, kita ada fitrah untuk mempunyai anak, memiliki keturunan. Untuk memiliki keturunan kita harus nikah. Laki-laki dengan perempuan. Tapi ada orang yang laki-laki senang dengan laki-laki. Ada perempuan senang dengan perempuan. Bahkan di Amerika itu ada undang-undang baru yang melegalkan pernikahan laki-laki dan laki-laki. Waria turun ke jalan demo ingin dilegalkan. Bahkan Indonesia pernah ikut-ikutan ya. Ya betul Ustaz Ahmad katakan di Hong Kong tuh banyak lesbi, homo. Jangankan di Hong Kong Pak Rahmat, di Malang saya pernah meruqyah orang yang homo. Di Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS banyak yang lesbi dan di ruqyah itu bereaksi total. Ternyata yang di dalamnya setan. Bapak Ibu, jangankan homo dan lesbi yang parah ya. Anak membantah saja, istri bapak membantah sama bapak saja, bapak sering marah-marah sama istri saja, padahal halnya sepele, itu adalah pekerjaan setan. Bukan mengidentikan semua penyakit kepada setan, tapi memang inilah penyebab penyakit masyarakat karena dia menyelisihi sunnah dan melupakan tauhid. Baik, kita sudah sampai kepada sebuah konklusi atau kesimpulan pertama, bahwasanya Al-Quran ini menyembuhkan penyakit kolbu kita, psikis. Namun teman-teman semuanya, secara ilmiah sekarang sudah diketahui, sudah diakui oleh profesor-profesor ahli jantung ya, bahwasanya di dalam jantung ini ada jantung apa tadi? Jantung spiritual atau kolbu di dalam. Ada akal. Ibnu Jauzi beberapa ratus tahun yang lalu sudah menulis bahwasanya di dalam jantung itu ada akal, bahwasannya kolbu itu rumahnya akal, bahwasannya hati itu rumahnya akal. Jadi di dalam sini ada namanya jantung spiritual. Jadi ada jantung fisik, ada jantung yang psikis. Nah, teman-teman, dari sinilah marah itu di dalam sini. Ketika marah apa yang terjadi dengan jantungnya? Berdetak lebih kencang. Kayak Ahmad Dhani ya, berdetak lebih kencang. Kemudian setelah detaknya lebih kencang, apa yang terjadi? Wajahnya merah. Kapan itu? Kalau kita marah kan? Marah, berdegup, merah. Baik. Itu adalah
penyakit psikis yang berpengaruh kepada fisik. Betul, Ibu. Jadi pengaruh dari kolbu ini berpengaruh kepada jasad. Sekarang bagaimana stroke yang saya alami ini disebabkan dari sini? Bisa nggak? Mungkin nggak? Masuk akal nggak? Mungkin, Ibu. Ketika kolbu dikuasai oleh setan, ya, perasaan dikuasai oleh hal negatif, maka yang terjadi pikiran pun akan negatif. Sedangkan pikiran atau ubun-ubun ini adanya di mana? Di kepala, ya. Jadi perasaan mempengaruhi pikiran. Sementara otak atau pikiran ini adalah pusat kontrol keseluruhan tubuh, ya. Ahli medis ini tahu bahwasanya tangan ini bergerak, lidah ini bergerak dikontrol oleh otak. Ada saraf-saraf yang mengontrol satu organ. Misalkan mengontrol tangan, bahkan mengontrol sebelah. Nah, ini dia. Ketika setan-setan ini bekerja di sini mempengaruhi perasaan, maka kita akan gelisah, ya enggak? Gelisah, tekanan, sampai kepada tingkat stres, hingga yang keluar adalah penyakit-penyakit ini. Masya Allah, saya juga sudah membuktikan tidak hanya penyakit sihir yang sembuh dengan ruqyah, tapi juga penyakit psikis. Bahwa target dari Al-Quran ini adalah kolbu, Pak. Kolbu ini secara spiritual atau secara biologis adalah inti kehidupan, betul nggak? Ya, hal yang pertama hidup adalah jantung. Manusia dikatakan mati atau hidup pun detak jantungnya, betul kan? Demikian. Di dalam sini, Bapak Ibu semuanya, kenapa habatus sauda itu menyembuhkan semua penyakit? Ya, saya dapat ilmu dari Ustaz Rahmat. Ketika habatus sauda ini masuk ke tubuh, ke jantung, menjadi hangat jantungnya, sirkulasi darah menjadi lancar kembali. Masya Allah. Ya, habatus sauda, kata seorang profesor di Mesir, ketika ada habatus sauda di dalam tubuh, maka seluruh bakteri dan virus di dalam diam atau beku. Ini penelitian ilmiah. Artinya virus-virus HIV, virus-virus bakteri-bakteri itu semua diam, beku dan bete, Pak, di dalam. Tidak berkembang. Makanya tumor pun berhenti. Bayangkan kalau minum habatus sauda setiap hari, apa yang akan terjadi? Bayangkan jika digabung dengan ruqyah syariah. Niatkan agar menjadi racun, mohonkan kepada Allah agar jadi racun. Terjadi, Pak. Sekali lagi, kesimpulan pertama, di dalam jantung kita itu ada jantung lagi namanya jantung spiritual atau emosional di sini, di dalam sini, akal. Nah, ini yang diganggu oleh setan. Ibu-ibu harus paham ini. Jadi, saya ulangi sekali lagi, setan bisa masuk ke dalam diri kita, ya, melalui pori-pori. Ya, setan itu kan angin, Pak, bentuknya, kata Rasulullah. Ya, sebagian dari mereka jenisnya angin. Ya, tahu iblis itu diciptakan dari apa? Setan itu dari apa? Dari nyalaan api, Pak. Ya, dalam tafsir Ibnu Abbas itu dari nyalaan api, dan nyalaan api itu adalah bersifat angin yang panas. Makanya dia bisa masuk ke pori-pori tubuh yang memang ini ada ruang-ruang terbuka, ya. Masuk ke dalam tubuh, masuk ke kolbu, Pak. Dan di sini dia membisikkan kegelisahan. Bayangkan hati ibu seperti dibakar lilin. Apa yang terjadi? Gelisah, tedek cicing. Ya, Pak, anak-anak hiperaktif. Nah, itu gelisah. Punya utang 10 juta seperti punya utang 100 juta. Wah, seakan mau mati, seakan ingin bunuh diri. Baik, jadi ketika setan sudah menguasai kolbu di sini, maka ia akan menguasai pikiran dan pikiran kita akan kotor. Ya, disinilah setan-setan bekerja membuat penyakit-penyakit, lambung, gelisah, perceraian, stroke, epilepsi, kanker, ain. Kanker itu mudah, Pak, hanya madu dan air zam-zam sudah banyak yang sembuh, Masya Allah, ya. Kemudian ragu, emosi, malas, ngantuk. Ada ngantuk nggak? Adakah hal-hal ini juga bisa diilmiahkan? Bisa kalau mau diilmiahkan, meskipun sebetulnya tidak semua harus diilmiahkan, betul nggak? Namun ada orang-orang yang butuh ilmiah. Baiklah, kenapa seseorang dibacakan Al-Quran terus muntah? Kenapa seseorang yang sakit lambung sudah di USG, sudah masuk ruang gawat darurat, sembuh dengan Al-Quran? Apa hubungannya? Bapak Ibu semuanya, orang-orang yang menderita lambung itu karena banyak pikiran, kata dokter. Betul kan? Banyak pikiran hingga asam lambung naik. Jadi sakit lambungnya. Begitu, ya. Nah, sekarang ketika dibacakan Al-Quran, teman-teman semuanya, ketika dibacakan Al-Quran, apa yang terjadi di pikiran kita?
Setan-setan yang ada di saraf-saraf di kepala kita panik. Dia lari ke sana kemari. Bahkan orang-orang yang punya jin dalam tubuhnya bisa merasakan kok dari sekarang sudah panik setannya. Lari ke sana kemari. Ya. Panik, otak mendidih, bergejolak, akhirnya asam lambung naik seketika. Makanya Pak Rahmat langsung muntah. Ya, nggak bisa ditahan. Itu bukan asam lambung sembarangan, ya. Itu asam lambung yang memang disebabkan oleh bergejolaknya otak. Jadi setan itu kontroversi, Pak. Saya lari nggak bisa, lari udah punya kontrak gitu kan ya, lari nanti dikejar sama jin yang lain ya gitu kan. Akhirnya Akhirnya ya itu berkontroversi, bergejolak. Akhirnya lambung naik dan muntah. Setelah muntah menjadi segar dan sembuh. Masya Allah. Ya, baiklah teman-teman semuanya. Ini materi pertama. Harus kita ketahui bahwasannya di otak kita ada 88% bagian otak tidak sadar. Dan setan bekerja di situ. 12%-nya sadar, ya. Nah, sekarang kita akan bertanya kabar hati kita. Nah, teman-teman, apa kabar hatinya? Apa kabar kolbunya? Apakah kolbunya sehat, sakit, atau bahkan mungkin sudah mati? Karena kolbu itu bisa sakit, bisa sehat, juga bisa mati. Bagaimana ciri-ciri kolbu yang sehat? Dia di dalamnya bahagia. Bahagia enggak sekarang? Enggak, ya. Kolbu yang sehat itu bahagia dan bisa membahagiakan yang lain. Ada senyum di kolbunya, ada senyum di wajahnya dan bisa membuat orang lain tersenyum. Kolbunya tenang, Bu, wajahnya pun tenang dan menenangkan orang lain. Ya, ada orang yang tenang tapi hatinya rusuh. Ada enggak? Ya. Wajahnya seperti tenang, diam tapi hatinya rusuh. Nah, kolbu yang sehat itu tenang, wajahnya tenang dan juga menenangkan orang lain. Nah, ini dia. Bagaimana kolbu yang sakit? Baik. Bagaimana kolbu yang sakit, teman-teman? Kolbu yang sakit itu sering sakit hati, mudah sakit hati, dan juga sering menyakiti orang lain. Jadi perkataannya itu menyakitkan. Nah, itu kolbu yang sakit, ya. Dan juga menyakitkan orang lain tadi. Terus ciri-ciri psikisnya dia malas beribadah tadi. Mau besok Ramadan tuh malah marah-marah, ya. Mendengar azan tuh malah tidur, gitu kan ya. Malah tarik selimut begitu ya. Itu ada kolbu yang sakit. Ada kolbu yang mati. Kolbu yang mati itu selain malas beribadah, tidak senang melihat orang lain beribadah. Nah, ini kolbu yang mati, kolbu orang-orang kafir. Mudah-mudahan kolbu kita tidak termasuk orang yang kolbu yang mati. Mudah-mudahan sakit dan sembuh dengan Al-Quran ini. Teman-teman semuanya, berikutnya kita akan bahas tentang berbagai dalil-dalil tentang kesembuhan dengan Al-Quran ini, ya. Kemudian juga tentang hadis-hadisnya, tentang ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin, barangkali diri kita ya. Ada 50 ciri. Juga ada sebab-sebabnya masuk jin ke dalam tubuh. Kemudian ciri-ciri dukun. Nah, ya. Jangan-jangan diri kita ini dukun gitu ya. Jadi nanti yang cirinya ada di sini jangan tersinggung. Harus segera menyadari bahwa dirinya dukun ya. Ada 18 ciri. Atau jangan-jangan kiai yang selama ini kita datangi adalah dukun. Atau habib yang kita datangi adalah dukun, ya. Ada dukun hitam, ada dukun putih. Semuanya jelek. Ya. Ya, nanti ini akan kita bahas selepas break dulu, ya. Jadi jangan kemana-mana, teman-teman semuanya harus makin semangat karena di sini kita akan lihat, oh iya ternyata ada 5 ciri dalam diri saya. Oh ternyata selama ini penyakit saya ini gangguan setan, yang nanti insya Allah bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Juga nanti akan dijelaskan bagaimana Al-Quran ini menyembuhkan. Kita pun akan bahas nanti ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya tutup dulu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.